Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Sapa Gembala pagi hari ini. Mungkin kita sama-sama merenungkan dalam surat 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Surat 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Perhatikanlah ketika kita pergi kepada mall atau pusat perbelanjaan. Mungkin kita akan bertanya kepada seorang pengunjung, apakah mereka akan masuk ke dalam rumah Tuhan di surga satu hari kelak. Ketika Anda bertanya kepada orang-orang yang kita temui, mereka akan menjawab, semoga saya dapat masuk ke dalam rumah Tuhan di surga. Akan tetapi Anda berharap saja tidak cukup. Saya doakan itu akan menjadi satu jawaban doa. Dan sangat disayangkan jika Anda sendiri tidak begitu yakin di satu hal yang amat penting untuk kita yakini dan imani. Sebab itu biarlah setiap kita yang ada di dalam dunia ini, kita akan menjadi umat Tuhan. Kita akan menjadi miliknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita adalah orang-orang yang sudah ada di dalam anugerahnya. Berarti tidak lagi 50 atau 75%, tetapi 100%. Ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan kembali di surga. Oleh karena itu, jangan kita menunda mengambil keputusan yang paling penting di dalam dunia ini. Karena di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 12 mengatakan bahwa inilah kesaksian itu, bahwa Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam Anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yaitu barang siapa memiliki anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ia memiliki hidup. Dan barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Saudara, ini adalah satu hal yang jelas untuk kita miliki. Anda akan memperoleh hidup yang kekal ketika kita memiliki Tuhan Yesus dan Yesus menjadi pemilik kita. Kita ada di dalam tangannya. Kita ada di dalam tangan yang kekal. Anda akan masuk ke dalam surga. Itu oleh karena iman, percaya kita yang sudah membebaskan kita dari belenggu dosa. Kita tidak lagi diikat dan dihukum oleh karena dosa dan kesalahan kita. Tapi kita sudah dilepaskan dan dibebaskan. Ini sepenuhnya akan menjadi pilihan kita. Kita harus memutuskan di mana kita akan menghabiskan kekekalan kita. Oleh sebab itu, di masa-masa Natal yang akan kita rayakan, biarlah berita Natal itu sungguh-sungguh dia lahir di dalam hidup kita. Dia sungguh-sungguh lahir bagi kita dan memberikan nyawanya, menggantikan kita, melepaskan kita dari belenggu dosa. Bahkan Alkitab mengatakan di dalam Kolose 2 ayat 13 dan 14, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaran-pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapus surat hutang yang ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya di atas kayu salib. Jadi melalui salib Kristus merupakan jawaban dari setiap masalah kita ketika kita terpisah dengan Allah. Salib Kristus adalah jembatan yang menghubungkan kita kembali dengan Allah. Karena waktu dahulu kita terpisah, kita terhilang oleh karena dosa. Saudara, mari kita ingat dan kita renungkan baik-baik. Sejauh mana
kita sudah mengambil keputusan di dalam dunia ini untuk masuk di dalam lingkup keluarganya Allah, lingkup di dalam bagian keluarganya Allah, supaya kita tidak terlambat, supaya kita diingatkan pintu anugerah itu sudah dibuka lebar-lebar. Sekarang saatnya kita masuk dan kita menikmati anugerah Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada diri kita, bahwa ketika kita memiliki Yesus dan Yesus memiliki kita, berarti kita sudah memiliki hidup. Jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Jangan kita menolak kesempatan ini. Jangan kita tunda-tunda lagi. Atau mungkin ada di antara kita masih bingung, belum yakin, belum pasti akan apa yang sudah Tuhan perbuat bagi kita di kayu salib. Saudara mungkin dibayang-bayangi bagaimana mungkin Kristus yang naik ke atas kayu salib itu betul-betul menghapus dosa kita. Saudara, seperti apa yang dikatakan kepada penjahat di sebelah. Dia mengatakan, hari ini kamu berada sama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi hari ini ambillah keputusan untuk diperdamaikan dengan Allah melalui Kristus Yesus Tuhan. Maka kehidupan saudara akan bahagia bersama-sama Dia di surga yang kekal. Bukan di dalam dunia, bukan di dalam neraka yang begitu menakutkan dan membuat diri kita tidak akan berdaya. Terimalah anugerah Tuhan dan terimalah perdamaian dengan Dia yang sudah datang di dalam Kristus Tuhan. Tuhan berkati kita, mari kita rayakan anugerah Tuhan. Tuhan berkati kita. Amin.